Uh, salah lagi. Takut dimarahin bos deh gue. Sloe, bisa diakalin itu mah. Hai Sobat Edu, pasti kalian udah nggak asing dengan apa itu bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa santai yang biasa dipakai anak muda biar terdengar akrab dan kekinian. Tapi ternyata bahasa gaul ada sisi negatifnya loh. Simak video ini ya. Oke, mungkin bisa kenalan nih nama kakak sama kuliah di mana. Okay, hello everyone. You can call me Echa or Becha. I'm from UM. You don't know UM? UM is University of State Malang. Wah, oke. Oke, halo, nama aku tuh Atus. Tapi orang-orang banyak yang manggil tuh kayak Anissa, terus kayak Satu. Tapi itu sangat disgusting gitu ya, kayak kamu tuh Atus gitu. Bahasa gaul yang sering kakak pakai sehari-hari itu apa ya? Flexing atau nggak suka banget ngeghosting laki orang. Green flag, red flag. Ya biasanya kayak JB-JB gitu, join bareng. Kadang kayak follow gitu ya, manggil sender kan tank gitu. Sehari-hari kakak teman-temannya juga pakai bahasa gaul gitu ya. Jadinya kakak juga pakai bahasa gaul. Yes, of course, my friend from Jakarta. Lebih ke enggak sih, tapi aku selalu mengajarkan teman-temanku untuk ikut gaul. Pertama-tama, mari kita pahami dulu kenapa sih banyak anak muda lebih suka pakai bahasa gaul. Alasan yang pertama adalah karena ingin terlihat keren dan kekinian. Di era digital saat ini, jadi up to date itu penting banget. Dengan menggunakan bahasa gaul yang sedang tren, seseorang bisa merasa lebih relevan dan tidak ketinggalan zaman. Alasan yang kedua adalah karena bahasa gaul itu lebih ekspresif. Beberapa kata dalam bahasa baku terasa terlalu kaku atau nggak cukup menggambarkan perasaan dari seseorang itu. Nah, alasan yang terakhir adalah untuk mempererat hubungan sosial. Bahasa gaul menciptakan semacam kode antar kelompok. Jadi, saat kita pakai bahasa yang sama, kita merasa satu frekuensi. Dan ini bikin komunikasi jadi lebih cair dan akrab. Nah, tapi di balik serunya berbahasa gaul yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ternyata ada masalah yang akan timbul jika kita tidak bijak dalam menggunakan bahasa gaul dan terlalu berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul itu. Yang pertama adalah pengaruh terhadap kemampuan berbahasa formal. Saat kita terlalu sering dalam menggunakan bahasa gaul, kita akan terasa canggung atau bahkan salah saat menulis surat resmi, menyusun esai, atau bahkan dalam wawancara kerja. Yang kedua adalah menurunnya kemampuan dalam berpikir kritis dan tertulis. Penggunaan kata-kata ringkas dan singkat akan membuat kita terbiasa berpikir secara instan. Akibatnya, jika kita dihadapi dalam situasi saat harus menulis secara sistematis, kita akan kesulitan dalam menghadapi hal tersebut. 3. Memicu kesalahpahaman. Kamu tahu nggak, ada beberapa orang yang masih belum tahu tentang bahasa gaul. Apalagi kamu berbeda generasi atau kamu berbicara sama orang yang lebih tua. Apalagi artinya ada dua, seperti arti ganda. Seperti itu, jadi kedepannya jangan memakai bahasa gaul ya. Boleh memakai bahasa gaul, tapi tahu kondisi. 4. Bisa mengurangi keprofesionalan kamu. Kenapa sih kok bisa gitu? Gini, kalau semisal kamu ada di forum resmi atau mau ngelamar kerja, kalau kamu pakai bahasa santuy, mager, apalagi gue elo, berarti nggak profesional nggak sih? Jadi, bahasa gaul pakai di tempat yang tepat. Kalau semisal kamu mau ngelamar kerja, pakai profesional ya. Lalu gimana sih cara kita untuk bisa menyikapi bahasa gaul itu sendiri? Apakah kita harus menghindari bahasa gaul itu atau enggak ya? Tentu enggak. Jadi kita tetap bisa menggunakan bahasa gaul, tapi kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Berikut aku bakal kasih tahu solusi yang bisa kamu terapkan. Nah, yang pertama itu ada gunakan bahasa gaul sesuai konteks. Misalkan kita lagi main sama teman, ngumpul bareng teman, itu boleh banget kita pakai bahasa gaul. Tapi kita juga harus ingat kalau kita harus tetap memakai bahasa formal saat kita berada di lingkup sekolah, di lingkup tempat umum, ataupun di dunia pekerjaan. Nah, yang kedua itu adalah tetap melatih kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Contoh-contoh yang bisa kita lakukan itu misalnya sering membaca buku, menulis esai, ataupun membaca jurnal dan menulis jurnal. Dengan melakukan kegiatan tersebut, otak kita bisa terus mengingat bahasa-bahasa Indonesia yang baku dan juga kita memiliki otak yang tajam dalam berpikir. Yang ketiga adalah perluas kosakata, jangan cuma bahasa gaul. Semakin banyak pilihan kata yang kamu ketahui, semakin fleksibel kamu dalam berkomunikasi. Hal ini akan dapat membantu kamu dalam banyak situasi sosial dan profesional.
Yang keempat adalah edukasi teman dan lingkungan. Mari kita saling sama-sama mengingatkan karena bahasa merupakan alat komunikasi, bukan ajang untuk pamer kekinian. Jadi, mari kita sama-sama gunakan bahasa tersebut dengan bijak. Bahasa bukan sekedar gaya. Tapi juga cerminan cara berpikir kita. Yuk, Jadi generasi yang cerdas dan bijak dalam berbahasa.